Wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wa tuqa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah Wandi Wanjus Majelis Syamilah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, tidak ada ungkapan yang pantas kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala mengawali aktivitas kita pagi hari ini, melainkan selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Baik syukur yang kita ucapkan melalui lisan kita, syukur yang kita ekspresikan dengan melalui anggota tubuh kita, bahkan yang tidak tampak, yang tersembunyi di dalam hati ini harus lebih besar. Kita mengagungkan Allah, memuji, bertasbih, dan berterima kasih kepadanya. Pagi hari ini kita tidak hanya bisa bangun, tidak hanya bisa makan, tidak hanya bisa bertemu dengan keluarga, berkumpul dengan mereka, termasuk juga pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di majelis ilmu. Ini adalah nikmat terbesar yang tidak sedikit di antara sahabat-sahabat kita tidak memperolehnya. Maka kita bersyukur kepada Allah kalau pagi hari ini kita masih dikumpulkan oleh Allah dengan ahlul Quran. Kalau pagi ini Allah masih menjaga kesehatan kita di tengah banyaknya yang sakit, bahkan angka COVID yang melonjak, guru-guru kita juga yang masih sakit. Insya Allah kita semua yang hadir di sini sehat walafiat, dan kita pulang dari sini semakin bertambah sehatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita saling mendoakan ya ibu-ibu ya. Doakan ustadznya tetap sehat walafiat, walaupun gini-gini tetap sehat insya Allah. Dan yang mendoakan insya Allah akan lebih dari itu, karena doa itu akan kembali kepada yang mendoakan. Dan kalau mendoakan saya nggak usah bilang-bilang, Ustaz saya doain loh, nggak usah. Doa itu dikabulkan oleh Allah selama kita tidak bilang-bilang, selama kita tidak kasih tahu orang yang kita doakan. Dan diam-diam aja, diam-diam doain Ustaz. Begitu pasti Ustaznya juga pasti akan mendoakan jamaah. Nggak mungkin Ustaz kamu melupakan jamaah, itu bukan Ustaz. Ustaz itu selalu mendoakan jamaah. Termasuk juga jamaah harus mendoakan ustadznya. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan kita semua yang hadir di sini, termasuk yang live streaming, yang ikut menyimak khatmil Quran pagi hari ini di rumah masing-masing. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah di mahsyar dengan naungan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita berdoa, ngaji dulu ya. Ibu-ibu sudah hafal Al-Fatihah kan? Sudah. Sehari dibaca berapa kali? Minimal 17 kali. Ada nggak pernah imam itu lupa baca Al-Fatihah? Pernah? Belum pernah ketemu ya. Kalau ada imam kok baca Al-Fatihah kebolak-balik, iyyaka na'budu maliki iyyaka na'budu, berarti memang nervous ya, grogi, atau mungkin juga baru kali itu jadi imam. Karena kalau kita memang terbiasa membaca suratul Fatihah, insya Allah nggak akan lupa. Maka kebangetan kalau orang sampai Al-Fatihah saja lupa. Padahal Al-Fatihah itu adalah surat yang selalu diulang-ulang, bukan hanya dalam sholat kita, termasuk juga dalam segala aktivitas kita. Sedikit pagi hari ini kita akan membahas keagungan suratul Fatihah. Saya punya buku Samudra Al-Fatihah. Ini buku sangat lama, tidak saya bawa karena saya sudah hafal. Termasuk juga banyak sekali tafsir-tafsir, hampir semua kitab tafsir itu diawali dengan suratul Fatihah. Kalau saatnya kok bawa kitab, wah kebanyakan kitabnya ngumpul di sini. Suratul Fatihah yang insya Allah kita sudah hafal. Ada berapa ayat? 7 ayat. Dimulai dari basmalah atau langsung alhamdulillah? Basmalah atau alhamdulillah? Coba ibu-ibu yang ketika sholat baca Al-Fatihah dari basmalah angkat tangan. Oke. Yang langsung alhamdulillahirabbil alamin angkat tangan.
Ada nggak yang Allahu Akbar langsung Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim? Ada? Ayo angkat tangan. Karena nggak ada yang angkat tangan nggak dapat door prize. Pernah dengar sholat ketika di masjid imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin? Pernah? Pernah juga ketika sholat di masjid tiba-tiba langsung Alhamdulillahirabbil alamin? Pernah? Di mana? Oh, di Mekah. Gak usah di Mekah, di Jogja banyak. Bahkan ada yang tidak membaca basmalah sama sekali, langsung Alhamdulillah. Pertanyaannya, bolehkah kita membaca suratul Fatihah tanpa basmalah? Boleh. Bolehkah kita sholat tidak membaca basmalah tapi langsung Alhamdulillah? Nah, inilah pentingnya ngaji, biar kita nggak merasa paling benar sendiri dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Suratul Fatihah atau surat Al-Fatihah itu diturunkan di mana? Yang jelas bukan di Jogja ya. Di mana? Di Mekah atau Madinah? Yang Mekah siapa? Angkat tangan. Oh, berarti nggak semua, nggak kompak ini. Yang diturunkan di Madinah siapa? Nggak ada yang angkat tangan. Suratul Fatihah itu diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah. Maka ada beberapa nama yang dinisbatkan kepada suratul Fatihah langsung dari Rasulullah SAW. Suratul Fatihah, surat Al-Fatihah itu ada 4 nama yang diberikan oleh Rasulullah kepada suratul Fatihah. Suratul Fatihah kata Nabi, surat Al-Fatihah itu yang pertama adalah Ummul Quran. Ummul, apa artinya ummu? Emak ya, emak atau ibu atau induk, ibu atau induk. Al-Quran ya Al-Quran, Ummul Quran berarti suratul Fatihah ini dia seolah-olah mengakumulasi seluruh isi Al-Quran. Bukan hanya Al-Quran, bahkan 4 surat, 4 kitab sebelumnya, ada Zabur, Taurat, Injil, itu diakumulasi di dalam suratul Fatihah. Masya Allah, luar biasa. Ini kita belum bahas basmalahnya loh ya. Yang sampai ada seorang ulama mengatakan bahwa semua surat-surat di dalam Al-Quran itu dihimpun oleh Allah dalam satu surat yang bernama Al-Fatihah. Dan seluruh kandungan surat di dalam Al-Fatihah yang memuat Al-Quran itu terakumulasi di dalam basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan makna basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim itu terhimpun dalam satu huruf yang pertama, yaitu huruf Ba. Jadi ketika kita membaca Bismillah, B-nya itu seolah-olah kita sudah membaca seluruh isi Al-Quran. Maka dalam riwayat Imam Ahmad Nabi mengatakan bahwa membaca suratul Fatihah itu termasuk sepertiga Al-Quran terkait dengan kandungan maknanya. Tapi bukan berarti nggak pernah baca Quran Fatihah toping sewu dino misalnya, nggak boleh. Ini yang pertama, Ummul Quran. Nama yang kedua yang juga dinisbatkan kepada suratul Fatihah adalah Ummul Kitab. Ummu itu artinya ibu, kitab itu ya kitab. Yang dimaksud di sini adalah Kitabullah Al-Quran dan juga kitab-kitab yang lain. Semua ayat-ayat di dalam Al-Quran terhimpun di dalam suratul Fatihah. Mulai dari ada peribadatan, ada penghambaan, ada pujian, ada doa, ada kisah. Semuanya di dalam Al-Quran. Induk yang menghimpun seluruh kandungan kitab di dalam firman Allah ada di dalam suratul Fatihah. Jadi kalau kita bahas Al-Fatihah nggak cukup 30 menit. 30 tahun aja mungkin kurang. Benar. Karena Al-Fatihah itu adalah kandungan seluruh Al-Quran. Kalau kita bahas tafsir Al-Quran dari Al-Baqarah sampai An-Nas saja, sampai sekarang belum pernah khatam-khatam, ya kan? Apalagi kalau kita bahas Al-Fatihah lebih dari itu.
Tapi tidak apa-apa, paling tidak tahu, ya kan? Walaupun belum sampai sedetail sedalam itu, paling tidak tahu keutamaan dan keagungan Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, nama yang dinisbatkan kepada suratul Fatihah dari Rasulullah SAW adalah Sab'ul Mathani. Sab'un itu artinya 7, Mathani yang diulang-ulang. Sab'ul Mathani, 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Diulang di mana? Diulang dalam sholat. Diulang kapan? Ya kapanpun kita mau membaca suratul Fatihah, diperbolehkan tidak hanya pagi, siang, sore, malam. Bahkan mau keluar rumah baca Fatihah, kita mau beraktivitas baca Fatihah, mau berdoa baca Fatihah, kapanpun dimanapun baca suratul Fatihah. Dalam keadaan bahagia boleh nggak baca Al-Fatihah? Boleh. Sedih? Boleh. Tertawa? Boleh. Mari kita awali majelis tertawa dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah itu boleh dibaca kapanpun dan dimanapun, kecuali ketika dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Mengawali majelis al-ghibah misalnya dengan Al-Fatihah nggak boleh. Atau ketika sedang di dalam kamar mandi, di dalam kandang lagi nyari hewan kurban terus baca Al-Fatihah, nggak boleh. Karena tempat itu tempat yang najis, tempat yang kotor. Ini makna yang ketiga. Nama yang dinisbatkan kepada suratul Fatihah adalah Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Karena hanya Al-Fatihah yang diulang-ulang, terutama pada saat kita sholat. Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholatnya seseorang yang tidak membaca suratul Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu termasuk rukun qauliyah. Rukun qauliyah itu adalah bacaan yang harus dibaca pada saat sholat. Selain Al-Fatihah misalnya takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka takbiratul ihram, bacaan takbir itu harus diucapkan, tidak bisa dibatin. Apalagi dalam hati, cuma gini, nggak sah, harus diucapkan. Minimal kita sendiri yang bisa mendengar Allahu Akbar. Nggak harus teriak-teriak ya, Allahu Akbar. Karena itu rukun qauliyah. Setelah takbir, Al-Fatihah itu juga harus diucapkan, dibaca. Kalau kita sholat jahar ya dikeraskan. Kalau kita sholat sirri pelan. Paling tidak kita sendiri yang mendengar. Kemudian sholawat dalam tahiyat itu juga harus disertakan. Kalau kita tidak membaca sholawat dalam sholat, tidak sah sholat kita. Minimal Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau dalam tahiyat akhir ditambahi dengan salawat Ibrahimiyah, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sampai fil alamina innaka hamidun majid. Kemudian yang keempat adalah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Itu juga harus diucapkan. Enggak boleh setelah innaka hamidun majid tengok kanan, tengok kiri. Batal salat kita. Kenapa? Tidak ditutup dengan salam. Karena salam itu bukan hanya menengok kanan dan kiri, melainkan juga diucapkan sebagai isyarat bahwa sholat kita sudah selesai. Jadi sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Adapun rukun fi'liyah, yaitu gerakan yang harus dilakukan, sama gerakan yang menyertai takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Walaupun ada, kalau misalnya ibu umroh haji itu kan, tiba-tiba di samping kita ada orang yang sholat nggak pakai diangkat tangannya, langsung bersedekah. Ada yang nggak pakai bersedekah, udah tangannya kiwar kibiri, terus sambil HP buka, bentar lagi sholat. Oh no, begitu memang. Macam-macam orang itu bermazhab, walaupun sebetulnya tidak dibenarkan. Kalau mazhab Syafi'i tidak boleh melakukan gerakan-gerakan di luar sholat lebih dari 3 kali. Kecuali kalau gerakannya itu ada kaitannya dengan sholat. Misalnya ibu sholat pas di shaf belakang, shaf depannya misalnya batal, maka kita dianjurkan maju ke depan walaupun berjalan untuk memenuhi shaf. Nah sekarang shafnya berjarak gimana Ustaz? Ya wis, yang penting aman lah, yang penting sholat. Nah sekarang gimana kita mau dihadapkan dengan misalnya dalil
Kalau Nabi itu sebelum sholat kan sufufakum, rapatkan, luruskan. Nah sekarang kasih tanda silang XXX. Kita mau sholat rapat, datangi satgas COVID gitu. Delay mah, yang penting sholat aja lah. Mau rapat, mau renggang nggak apa-apa. Karena darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurah. Dalam kondisi darurat itu sesuatu yang dilarang bahkan diperbolehkan. Begitu, darurat. Dan di dalam rukun fi'liyah itu ada gerakan-gerakan yang tidak bisa ditinggalkan selain mengangkat kedua tangan, termasuk berdiri bagi yang mampu, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sampai salam, menengok ke kanan. Kalau ke kiri sunnah. Ibu-ibu misalnya setelah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, yang wajib itu hanya menengok ke kanan. Sahabat Nabi itu dalam hadis riwayat Imam Muslim terlihat putih bersih pipinya Nabi dari belakang. Berarti kan sampai ke sana. Nggak cukup ini saja kan? Apalagi jual mahal. Tapi sampai belakang. Hingga sahabat itu melihat pipinya Nabi. Yang wajib hanya ke kanan. Adapun yang kiri sunnah, boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi lebih sempurna ya tengok kanan kiri. Apalagi sambil kretek. Karena habis jogging capek, kemudian sholat duha, salam kok sambil mulet kretek. Ya biar sehat Ustaz. Untung nggak kebablasan. Ini yang disebut dengan rukun fi'liyah. Sesuatu yang harus dikerjakan dalam sholat. Nah, Al-Fatihah itu masuk rukun qauliyah yang harus dibaca. Maka sebelum sholat itu belajar baca Al-Fatihah dulu. Kecuali misalnya mu'alaf, baru masuk Islam tadi pagi, terus sholat, belum hafal Al-Fatihah, gabung aja, menang apa. Tapi kalau sudah lama masuk Islam, ya harus membaca Al-Fatihah, minimal Al-Fatihah. Ketika kita takbir mau sholat wajib, sholat sunnah, minimal surat Al-Fatihah. Mau kita lanjutkan dengan menambah surat-surat yang lain atau tidak masalah. Yang penting baca Al-Fatihah, karena itu yang wajib. Faqra'u ma tayassara min. Bacalah setelah Al-Fatihah itu surat-surat yang mudah, surat-surat yang pendek. Dan ini berlaku baik ketika kita sholat wajib, sholat fardu maupun sholat sunnah, baik berjamaah maupun sendiri. Meskipun kemudian ini perbedaan pendapat para ulama, ya. Silahkan kita mau milih yang mana. Ketika sholat wajib, sholat berjamaah dan dibaca jahr. Saya ulangi lagi. Ketika kita sholat wajib, berjamaah dan dibaca jahr. Ada berapa sholat yang dibaca jahr? 3. Maghrib, Isya, Subuh. Ibu-ibu berjamaah di masjid, kan dibaca jahr itu 2 rakaat pertama, kecuali sholat subuh. Ya memang 2 rakaat. Begitu selesai takbir Allahu Akbar, kita langsung dengar imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa yang kita lakukan? Diam, dengerin atau ikut baca? Dengerin atau ikut baca? Wah, saya nggak mantep ya Ustaz, kalau nggak baca itu khawatir salat saya tidak sah. Akhirnya saya ikut membaca. Ada yang seperti itu. Jumhur ulama khusus salat jahr, salat yang bacanya dikeraskan, dan posisi kita sebagai makmum, maka yang lebih afdal adalah mendengarkan imam. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengarkan, orang baca Quran itu dengerin. Lah, berarti kita tidak baca Al-Fatihah? Iya. Sebagian ulama berpendapat boleh tidak membaca Al-Fatihah ketika kita sholat jahr, sholat wajib sebagai makmum, karena Al-Fatihah kita sudah diwakili oleh imam. Tapi kalau mazhab Syafi'i nggak bisa, tetap baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah sebagaimana Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah, tanpa diperinci oleh Rasulullah hanya sendiri atau hanya berjamaah, tidak. Berarti hadis ini bermakna umum. Artinya baik kita salat berjamaah maupun salat sendiri, baik jahr maupun sirri, tetap kita membaca Al-Fatihah.
Lantas kapan membacanya? Agar kita tidak nabrak ayat tentang larangan ngobrol, larangan berbicara pada saat Al-Quran diperdengarkan, atau kita dianjurkan agar diam ketika mendengar Al-Quran. Maka disiasati baca Al-Fatihahnya adalah setelah imam selesai Al-Fatihah. Waladdallin amin. Nah, kita sudah start ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan cepet-cepet baru bismillah waladdallin amin. 6 ayatnya dibawa kemana? Dikorupsi 6 ayat. Tetap baca ya sampai selesai. Insya Allah makanya sebagian ulama menganjurkan para imam itu jangan tergesa-gesa. Setelah selesai Al-Fatihah, kasih jeda dulu. Berikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Jangan tergesa-gesa. Walau dolin makmumnya baru sudah kedengaran qul ya ayyuhal kafirun. Wah, ini harus direformasi imamnya ini. Kasih kesempatan dulu. Jadi kalau misalnya sudah selesai Al-Fatihah, jedalah beberapa detik. Tapi biasanya makmumnya juga heran loh. Jangan-jangan ketiduran Pak Imam. Kok jedanya terlalu lama? Itu kelamaan. Ya sama-sama mafhumnya lah ya. Sama-sama paham. Jadi di situ letak makmum membaca Al-Fatihah. Ada jeda antara Al-Fatihah yang dibaca imam dengan membaca surah. Sehingga kita tidak melanggar aturan dari Al-Quran tentang kewajiban mendengarkan imam pada saat membaca Al-Quran. Nah, ini terkait dengan surat Al-Fatihah yang harus dibaca saat sholat. Maka kalau kita sholat sendirian, sholat berjamaah, sunnah maupun wajib, tetap harus membaca Al-Fatihah. Minimal berapa kali? 17 kali. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. 17 kali. Belum sunnah-sunnahnya 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat syuruk, duha misalnya 8 rakaat. Bahkan kalau dikumpulkan bisa sampai 96 hingga 100 rakaat dalam sehari. Atau minimal sholat rawatibnya 12 rakaat. 12 tambah 17. 12 rakaat sholat rawatib qobliyah ba'diyah. Itu kata Nabi akan dibangunkan bukan hanya gazebo, sebuah istana di surga. Dibangunkan istana di surga. Nah, ini yang disebut dengan sab'ul masani. Nama yang ke berapa? Nama yang ketiga dari suratul Fatihah, sab'ul masani. 7 ayat yang diulang-ulang. Kemudian yang keempat, nama Al-Fatihah yang juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Azim. Nama lain Al-Fatihah itu adalah Al-Qur'anul Azim. Al-Qur'an yang agung. Al-Qur'an yang agung. Jadi seolah-olah ketika membaca Al-Fatihah itu sudah membaca keseluruhan Al-Qur'an. Menyebut Al-Fatihah itu menyebut seluruh Al-Quran. Al-Quranul Azim. Dan 4 nama ini semua berdasarkan hadis. Kalau diperinci panjang. Satu di antaranya, kalau kita ingin tahu keutamaan suratul Fatihah, Al-Fatihah itu juga disebut sebagai Al-Wafi. Wafi itu artinya penyembuh. Termasuk juga ayat Ruqyah. Ibu tahu ruqyah? Bukan nama orang. Ruqyah itu pengobatan. Tidak jarang sekali Rasulullah itu kalau mengobati para sahabatnya yang sedang sakit itu dengan suratul Fatihah. Ini harus kita praktekkan nih. Dulu belum ada obat COVID apalagi. Dulu belum ada pengobatan medis seperti sekarang. Orang sakit, obatnya ya Al-Quran. Karena memang Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran, misalnya di dalam surat 10 ayat ke 57 dan juga surat Al-Isra surat 17 ayat 82. Itu ayat-ayat yang menjelaskan tentang fungsi Al-Quran, di antaranya sebagai syifa, sebagai obat. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan telah kami turunkan dari Al-Quran itu obat sebagai penawar, sebagai penyembuh,
bagi orang-orang yang beriman. Syaratnya iman. Kalau tidak beriman ya dibaca yang ping 100 tetap percuma. Harus disertai iman dulu. Bacanya dengan hati, bacanya dengan iman, dengan penuh keyakinan. Baru Al-Quran itu akan menjadi syifa, menjadi obat. Maka sering-sering ibu-ibu nggak usah terlalu kita mengandalkan obat medis. Ya bolehlah kalau misalnya kita pulang dari dokter, dari rumah sakit, monggo niki diunjuk kaping 3 sak mantuni pun dahar. Ya kita ikuti anjuran itu. Pengobatan dari dokter, dari medis kita ikuti. Tapi jangan lupakan pengobatan inti, bukan pengobatan alternatif ini. Kayak Mbah Dukun aja alternatif. Al-Quran itu pengobatan inti. Tapi sayangnya kan biasanya kalau sudah mentok, sudah terpojok baru Al-Quran. Udah kemana-mana sakitnya nggak sembuh-sembuh, udah mau sekarat baru Al-Quran. Kebalik, seharusnya Quran dulu. Kalau kita yakin dengan Quran, udahlah percaya, nggak jadi ke rumah sakit. Nah sudah mati duluan. Maksudnya sudah husnul khotimah gitu ya. Ada 2 kemungkinan, kalau nggak meninggal dunia ya sehat gitu loh. Tapi coba kita praktikkan, ini hadis Nabi. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dulu beliau pernah menceritakan, kami bersama dengan Nabi, kami bersama dengan para sahabat, tidak bersama dengan Nabi, melintas di suatu daerah. Lalu tiba-tiba ada salah satu di antara penduduknya yang mendatangi kami, menceritakan bahwa kepala suku dari kampung ini tersengat binatang berbisa. Kan banyak sawah nih. Tersengat binatang berbisa, entah kalajengking, ular atau tawon, pokoknya berbisa. Dan bisanya itu sudah menjalar ke sekujur tubuh, tinggal nunggu mati. Lalu utusan dari kepala suku itu menjanjikan, kalau ada di antara tuan-tuan yang bisa mengobati kepala suku kami, maka nanti akan kami beri bayaran. Akan kami kasih 30 ekor domba. Maka salah satu di antara para sahabat yang saat itu ada Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat dekat Nabi, mengiyakan. Beliau mendatangi kepala suku itu, lalu minta, kalau sekarang segelas air. Gak usah banyak-banyak, segelas air. Setelah itu dibacakan suratul Fatihah. Baca surat Al-Fatihah. Setelah dibacakan surat Al-Fatihah, lalu disuruh minum. Monggo dipun unjuk. Ajaib. Setelah kepala suku yang tersengat binatang berbisa yang sekujur tubuhnya sudah dipenuhi racun itu, seketika dengan izin Allah sembuh. Maka sebagaimana perjanjiannya, kalau kepala sukunya sembuh akan diberi kambing 30 ekor. Tapi saat itu para sahabat saking kehati-hatiannya nggak langsung wah lumayan, alhamdulillah, matur nuwun. Mereka saking kehati-hatiannya terkait dengan status kambing ini halal atau haram. Itu para sahabat ya. Nggak asal sing penting lumayan. Mereka dapat 30 ekor kambing loh ya. Coba kalau kita yang dikasih, wah lumayan, dikembangbiakkan kan gitu. Tapi para sahabat membawa 30 ekor kambing itu sampai ke Madinah. Mereka ingin bertanya langsung kepada Rasulullah. Dulu belum ada HP. Wahai Rasulullah, ini dapat kambing, bagaimana hukumnya? Dulu nggak ada, harus datang langsung. Ya, datang kepada Rasulullah. Padahal beberapa hari lamanya mereka dalam perjalanan. Sesampainya di Madinah, ketemu dengan Rasulullah, ditanyakan terkait dengan itu. Nabi bertanya, loh, dari mana engkau tahu bahwa suratul Fatihah itu bisa mengobati atau bisa menyembuhkan penyakit? Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, ya, kami yakin bahwa Al-Fatihah itu adalah firman Allah sebagai obat. Mendengar itu Rasulullah SAW membenarkan apa yang dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Sampai beliau mengatakan, ayo nanti bagi-bagi. Jangan lupa saya minta 1 bagian. Berarti boleh. Menerima upah dari meruqyah orang itu boleh. Karena para sahabat saat itu khawatir terkait dengan halal haramnya.
menerima upah dari membacakan Al-Quran atau mengobati orang yang sakit dengan Al-Quran, boleh atau tidak? Nah, setelah sampai kepada Rasulullah, dijelaskan oleh Nabi tentang kebolehannya menerima upah itu, maka mereka baru berani memakannya. Itu luar biasa, saking hati-hatinya. Baru berani memakan setelah dinyatakan statusnya benar-benar halal. Namun kemudian para ulama berbeda pendapat. Bolehnya itu dikasih syarat. Apa syaratnya? Syaratnya asal tidak minta. Tapi kalau ngarani mahar sekian misalnya, nggak boleh. Sama artinya dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga dunia. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang disebut Nabi, bahwa Al-Quran itu sebagai syafi, sebagai pengobat, sebagai syifa atau sebagai penawar. Maka ibu-ibu sering-seringlah baca Al-Fatihah. Bukan hanya pada saat kita sholat, termasuk di luar sholat. Masakkah itu? Buatkan kopi, teh suaminya, bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah aja ya, nggak usah tambah Yasin apa lagi. Al-Fatihah aja, nggak rampung-rampung. Ya bukan kenapa-apa, nggak rampung-rampung. Sisa Al-Baqarah gitu. Al-Fatihah saja. Ibu sebelum minum baca Al-Fatihah. Wah, selak ngelak Ustaz. Wah, ini memang nggak butuh sehat. Sekarang kan lagi musim kita sama-sama khawatir nih. Sama-sama resah, sama-sama gelisah. Tenangkan hati kita, pikiran kita, termasuk dengan pengobatan Al-Quran. Baca Al-Fatihah kemudian diminum. Baca Al-Fatihah diminum. Kalau kita minumnya 12 kali, ya 12 kali kita baca Al-Fatihah. Semakin banyak semakin baik. Di antara beberapa keutamaan Al-Fatihah, selain sebagai syifa atau sebagai obat itu, suatu ketika ada salah seorang sahabat Nabi yang dipanggil oleh beliau. Dipanggil-panggil kok nggak datang. Rupanya sahabat ini sedang sholat. Selesai sholat dia menghadap Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasulullah, mohon maaf, saya tadi sedang sholat. Lalu turunlah sebuah ayat di dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, apabila Allah dan Rasulnya memanggilmu, maka tidak ada alasan bagimu untuk menunda-nunda. Saat itu juga datang. Saat itu juga datang. Maka para ulama mengiaskan termasuk panggilan orang tua. Ibu-ibu misalnya yang masih punya orang tua, pas sedang sholat Allahu Akbar, terus dipanggil dipanggil oleh ibu kita, oleh ayah kita atau orang tua kita. Kira-kira sholatnya dilanjutkan sampai salam atau langsung dibatalkan? Lanjut atau dibatalkan? Siapa yang menyuruh lanjutin siapa? Maka saat itu juga kalau sholat sunnah harus dibatalkan. Batalkan. Wah, nanti pahalanya bagaimana? Gak usah khawatir, Allah sudah nyiapkan pahalanya. Sama dengan kalau misalnya kita sedang sholat di masjid, sholat tahiyatul masjid atau sholat qabliyah, Allahu Akbar, baru saja Bismillahirrahmanirrahim, terus dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, qomat, nanggung Ustaz, tutupnya sisan, enggak boleh. Ketika kita mendengar iqamat langsung batalkan, kecuali kalau sudah sujud terakhir. Kalau sujud terakhir ya selesaikan, masih adalah kesempatan untuk ngejar imam, gitu ya. Tapi kalau kita sholat misalnya wajib nih, sholat di musola rumah, di depan rumah ada bel yang berbunyi atau pintu sedang diketuk, tok tok tok, kulonwun, assalamualaikum, maka termasuk panggilan orang tua. Kalau sholat wajib baru dikeraskan bacanya. Tapi kalau dikeraskan juga tidak bisa mendengar, sementara panggilan orang tua itu sepertinya urgent. Orang tuanya misalnya naudzubillah min dzalik kepleset di kamar mandi atau terjatuh, maka saat itu juga batalkan. Jangan sampai kita wah sholat tuh ini penting hubungan sama Allah. Allah nggak sudi, ya. Allah nggak suka seperti itu. Sama halnya dengan kita sholat Allahu Akbar, sampingnya terjatuh, pingsan, bukan ketiduran ya, sampai terjatuh. Maka saat itu juga kita harus membatalkan sholat kita, menolong yang jatuh.
Jangan sampai egois, oh biarin saya masih sholat kok, nanggung. Nanti kalau saya nggak sampai selesai kan nggak dapat pahala. Itu orang egois namanya. Segera kita tolong. Sama. Pas sedang sholat terus di belakang kita ada kedengaran suara tolong, tolong. Nggak boleh kita makin khusyuk itu. Radong gitu namanya. Jadi ketika kita mendengar ada permintaan tolong, rumahnya terbakar atau kecelakaan, segera batalkan sholat kita. Masih ada waktu untuk kita kerjakan nanti. Jangan sampai wah lagi enak-enaknya sholat, lagi khusyuk-khusyuknya kok diganggu. Itu bukan mengganggu, itu orang sedang membutuhkan pertolongan. Iman kita diuji, ilmu kita diuji. Kalau kita punya ilmu, kalau kita ngerti, kita batalkan sholat kita, memprioritaskan orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Tapi kalau nggak pernah ngaji, sembahyang, makin khusyuk. Bahkan telinganya ditutupi. Wah, berisik ini minta tolong. Naudzubillah min dzalik. Ibu Syamilah, jangan ada yang seperti itu ya. Kalau dengar ada yang minta tolong, segera kita tolong. Termasuk misalnya ada yang teledor, sholat berjamaah di masjid, naruh tas di belakang. Begitu nengok, tasnya wis hilang. Terus teriak-teriak, maling, ya kita harus membatalkan sholat kita. Nggak boleh kita urusanmu hilang-hilang dewi rapopo, jangan. Kita harus punya empati. Kalau masih bisa menolong, membantu, kita bantu. Nanti sholatnya dilanjutkan. Kalau dilanjutkan terus nanti mulai dari awal atau langsung melanjutkan, Ustaz? Tergantung. Kalau kita bergeraknya, menolongnya itu tidak sambil berbicara, pokoknya tidak ngomong, masih diem, nggak bisa tolong kayak gini, minggir, pokoknya nggak ngomong begitu, maka nanti tinggal melanjutkan rakaat selanjutnya. Tapi ditinggal ngopi, ngeteh, jagongan dhisik, ya batal, harus ngulangi dari awal. Paham sampai di sini? Itulah keagungan suratul Fatihah. Yang Nabi sendiri sudah mengatakan Al-Fatihah itu adalah obat. Tapi seberapa sering kita menggunakan Al-Fatihah sebagai obat? Maka harus kita mulai. Di masa pandemi seperti ini, udah perbanyak baca Al-Fatihah sebelum kita minum. Niatkan bahwa kita membaca suratul Fatihah itu sebagai syifa, sebagai obat. Air yang mengalir ke dalam tubuh kita adalah air yang terkristalisasi oleh suratul Fatihah. Dan dia bisa meregenerasi sel-sel yang mati, bahkan bisa menjadi penyembuh dengan izin Allah penyakit-penyakit yang kita derita. Itu harus kita yakini. Ini baru keutamaan Al-Fatihah ya, belum kita bahas tafsirnya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjut ya. Ibu bawa Quran? Nah, dibuka Qurannya. Qurannya dibuka. Sudah? Yang tidak bawa Quran boleh pakai HP. Iya. Kita buka suratul Fatihah. Walaupun hafal tetap harus buka. Sebelum saya mulai, ada hadis qudsi yang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan bahwa suratul Fatihah, berapa ayat tadi? 7 ayat itu dibagi oleh Allah menjadi 2 bagian. Allah membagi suratul Fatihah menjadi dua bagian. Qasamtu baini wa baina ibadati. Qasamtul Fatihah baina ibadi wa baini qismaini aw nisfaini. Ini jamaah yang nyetel dangdutan atau iya. Saya kira ibu-ibu dengerin pengajian sambil nyetel. Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, qasamtu, aku telah membagi al-Fatihah, suratul Fatihah, baini, antaraku, wa baina ibadi, dan antara hamba-hambaku, nisfaini, menjadi dua bagian. Ada 2 bagian itu dalam suratul Fatihah. Maka kalau kita mengawali doa kita dengan suratul Fatihah, kemungkinan besar doa-doa kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dikabulkan oleh Allah. Berapa ayat? Berapa ayat? Berapa ayat untuk Allah, berapa ayat untuk hamba-hambanya? 4 ayat yang pertama itu untuk Allah. Dimulai dari basmalah atau hamdalah? Dari alhamdulillah. Dimulai dari alhamdulillah. Maka kalau saya jelaskan terkait dengan khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang basmalah dalam Al-Fatihah, paling tidak ada 4 bagian. Secara ringkas, kalau Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i itu mewajibkan orang yang membaca suratul Fatihah dengan basmalah. Sampai beliau mengatakan tidak sah Al-Fatihahnya seseorang yang tidak disertai dengan basmalah. Ini juga hadisnya kuat. Waktu itu diriwayatkan oleh Imam Syafi'i termasuk juga yang lain. Muawiyah itu pernah ke Madinah. Lalu beliau ditegur Umar, Utsman, dan juga khalifah yang lain. Mereka ketika sholat menjadi imam bagi jamaah, ketika membaca suratul Fatihah tidak mengawalinya dengan basmalah. Dasarnya apa? Dasarnya hadis qudsi ini. Jadi sama-sama ada dasarnya. Tapi dua-duanya berarti sah ya? Dua-duanya sah. Maka kalau kita klasifikasikan ke mazhab, kalau Imam Syafi'i mewajibkan membaca suratul Fatihah disertai dengan basmalah. Abu Hanifah, Imam Hanafi, mazhabnya ini banyak kalau di Turki, ya, termasuk sebagian Muhammadiyah itu dari mazhab Abu Hanifah. Walaupun Muhammadiyah tidak bermazhab, Muhammadiyah itu langsung ar-ruju ilal Quran wa sunnah. Meskipun ya susah, bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dan sunnah tanpa pemahaman para salafus salih atau para ulama. Kapasitas kita tidak mampu kalau langsung mengkaji Al-Quran. Bahasa Arabnya minim, baru baca terjemahan, akan kesulitan untuk bisa memahami Al-Quran. Ya, selamatnya kita ikuti kata para ulama yang bermadzhab. Kalau Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa Al-Fatihah itu boleh dibaca dengan basmalah meskipun sirri, meskipun dengan lirih. Termasuk juga mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dua ini, Abu Hanifah, Imam Hanafi, mazhab Hanafi, atau Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, termasuk juga yang sebagian di Saudi, sebagian kalau kita di Indonesia Muhammadiyah, mereka tetap membaca basmalah, hanya saja basmalahnya dibaca sirri, dibaca pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tetap dibaca basmalahnya, hanya saja dibaca pelan. Nah, yang keempat, Imam Maliki. Imam Malik bin Anas, beliau justru malah memakruhkan basmalah ketika membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu ya dari Alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan basmalah itu sendiri. Sehingga kalau kita misalnya ibu nanti ke Maroko atau ke luar negeri, ya, yang paling banyak Libya dan sekitarnya, itu memang tidak ada basmalah sama sekali ketika membaca Al-Fatihah. Sama sekali tidak terdengar, dan memang tidak dibaca, melainkan langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, walaupun Nabi sendiri mengatakan kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdam au aqta au abtar. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan basmalah, apalagi Al-Fatihah, apalagi Al-Quran, maka akan terputus dari rahmat, dari keberkahan, dari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang namanya perbedaan pendapat itu hal yang wajar. Dasarnya apa? Ini. Di dalam hadis qudsi itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku telah membagi antara suratul Fatihah. Aku membagi suratul Fatihah menjadi 2 bagian antaraku dengan hambaku. Ketika hamba-hambaku membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Allah langsung memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika hamba-hambaku membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah
menjawab dengan jawaban hammadani abdi, hambaku memujiku. Nah, kalau kita tahu hadis ini, baca Al-Fatihah itu nggak akan tergesa-gesa. Kita akan hayati betul. Karena seseorang itu ketika membaca suratul Fatihah, dia seperti orang yang sedang berdialog dengan Allah. Allah langsung menjawab setiap ayat demi ayat Al-Fatihah yang dia baca. Ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kata Allah, hambaku memujiku. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah saat itu menjawab, Massaniya abdi, hambaku menyanjungku. Ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, saat itu juga Allah menjawab, Majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Maka setelah itu Allah berfirman, ini adalah antara aku dengan hamba-hambaku. Wali abdi ma sa'alah, dan bagi hambaku apa yang mereka minta pasti akan aku beri, pasti akan aku kabulkan. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu adalah pembagian antara Allah dengan hamba-hambanya dengan kita. Maka Allah katakan, bagi hamba-hambaku apa yang diminta oleh mereka pasti akan aku kabulkan. Inilah doa yang luar biasa yang Allah langsung ajarkan kepada kita. Minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Memohon agar kita diberikan petunjuk ke jalan yang lurus, agar hidup kita tidak berkelak-kelok, perjalanannya dimudahkan, diluruskan. Ini ihdinas siratal mustaqim itu doa yang ada di dalam suratul Fatihah. Maka orang yang membaca Al-Fatihah secara tidak langsung dia memohon petunjuk kepada Allah. Al-Fatihah itu ada doa memohon petunjuk. Kalau kita galau, bingung pilih yang mana, Fatihah. Nanti Allah akan kasih petunjuk kepada kita. Ihdinas siratal mustaqim, petunjuk yang benar, petunjuk yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memohon petunjuk kepada Allah, jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah diberikan kenikmatan kepada mereka, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Maka kemudian para ulama menafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan jalan orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah itu siapa? Itu jalannya para syuhada, para aulia, para anbiya, termasuk jalannya orang-orang yang salih. Jalan orang yang dimurkai itu siapa? Yaitu orang-orang Yahudi. Jalannya orang yang disesatkan itu siapa? Yaitu jalannya orang-orang Nasrani. Ini penjelasan para ulama. Maka ketika kita membaca suratul Fatihah, Allah akan berikan bimbingan kepada kita, diberikan petunjuk yang lurus, sehingga jalan kita tidak menyimpang dari jalan yang benar. Nah, dari hadis qudsi ini, Imam Malik atau mazhab Maliki justru memakruhkan membaca basmalah ketika membaca suratul Fatihah. Dari sini bisa kita pahami kan? Maka pada saat kita sholat di belakang imam, kok imamnya baca basmalah, ikut. Imamnya basmalahnya dipelankan, ikut. Imamnya bahkan tidak membaca basmalah, wis ikut aja. Jangan, kok nggak baca basmalah, mundur, bubar. Akhirnya mufaroqoh, nggak perlu mufaroqoh. Masing-masing memiliki dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Serahkan pada imam. Innama ju'ilatil imamu liyutamma bih. Imam itu ada untuk diikuti. Ya justru kita berjamaah, pokoknya ikut imam. Walaupun menang sampai keturun-turun, salam rampung, pahalanya sempurna. Tapi kalau kita sholat sendiri, nggak khusyuk ya, tinggal separuh, tinggal sepertiga mungkin gitu. Tapi kalau kita sholat berjamaah pasti sempurna. Karena ada di antara mereka misalnya makmumnya tidak sempurna, ada imam yang menyempurnakan. Imamnya tidak sempurna, ada makmum yang menyempurnakan. Ini keutamaan sholat berjamaah. Maka baik sholat berjamaah maupun sholat sendiri ada Al-Fatihah di dalamnya. Dan Al-Fatihah itu tidak hanya diulang-ulang dalam sholat, termasuk juga di luar sholat. Sebelum tidur baca Al-Fatihah.
bangun tidur mengawali pagi dengan Al-Fatihah. Setiap al-maqsurat pasti diawali dengan Al-Fatihah. Ibu-ibu ketika misalnya tadi khataman, mau baca Al-Quran, awali dengan Al-Fatihah. Mau berdoa, boleh diawali dengan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu adalah doa. Setelah selesai berdoa Al-Fatihah boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu nggak berdoa, nggak baca Al-Fatihah. Doa itu ibadah, doa huwal ibadah. Al-Fatihah itu Al-Quran. Yang tidak boleh itu mengharuskan, misalnya setelah berdoa harus baca Al-Fatihah, nggak ada. Tapi kalau kita sewaktu-waktu misalnya setelah berdoa kemudian kita ingin membaca Al-Fatihah, boleh. Insya Allah lebih sempurna. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Monggo. Siapa yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah itu bisa menjadi tiba ya Ustaz. Ya. Kalau kita ada nggak enak badan mau juga menyembuhkan membaca dari Al-Quran tapi membaca Al-Fatihah itu sebaiknya berapa kali? Ada dianjurkan berapa kali atau tergantung penyakitnya parah atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Kalau di air minum itu berapa kali? Iya. Silakan. Tadi kan Ustadz bilang kalau kita sholat sunnah itu kalau dipanggil sama orang tua kan dibatalkan. Ya. Kalau yang manggil suami Atau anak. kalau mau nanya, kalau kita baca Al-Quran kan ada ayat sajadah. Kalau kita nggak sujud itu Hukumnya bagaimana? Baik. Waalaikumsalam. Satu lagi? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, pernah saya guru itu menerangkan bahwasanya pada saat imam membaca Al-Fatihah, agar kita tidak pikirannya melayang-layang, kita membaca artinya, Mengartikan maksudnya ya. Iya, Oh. kita mengartikan, setelah itu baru kita baca Al-Fatihah. Satu itu. Dan yang kedua, sholat itu tidak boleh melakukan gerakan lebih dari 3 kali dalam satu. Nah, tapi kalau ada orang istilahnya itu kelabian maksudnya kebiasaan. Maaf ya, ada yang sholat itu begini, itu memang sudah keladiannya seperti kayak itu. dengerin yang jualan tadi gitu, terus mengikuti keramanya gitu. Ada yang maaf kepalanya neng. Betul. Kalau seperti itu. Iya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 pertanyaan ya. Mau ada lagi? Oh ya, Bu Marti silakan. Tapi itu cuma ada 2 Ustaz. Pangling ya saya. Nggak apa, nanti ikhlas kok beli walaupun nggak dikasih dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan di Ustadz ya. Iya, boleh. Pertama, ketika ada imam yang bacaan Al-Fatihahnya itu salah bagaimana? Karena makmum itu kan ngikut imam. Panjang pendeknya maksudnya atau Kenapa? salah lupa? Salah baca. Oh, panjang Salah baca. pendeknya makhrajnya. Salah baca mungkin misalnya ini dibaca H, misalkan seperti itu. Pokoknya salah baca terus bagi yang paham baca Al-Fatihah itu terus ada yang mundur gitu. Alasannya itu batal loh, orang baca Al-Fatihah imamnya salah gitu seperti itu. Seperti itu ya. Terus yang kedua itu ketika perbuatan yang disukai Allah yaitu perbuatan istiqomah ya. Salah satunya kita mengamalkan misalkan habis maghrib kita baca Yasin, terus misalnya sebelum tidur As-Sajadah Al-Muluk,
Misalnya pagi hari baca Al-Rahman, Al-Waqiah, dengan harapan ayat-ayat itu dengan istiqomah bisa kita baca, dan Allah suka ketika kita istiqomah membacanya seperti itu. Bagaimana pendapat Boleh nggak? Ustaz? Baik. Ya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan dosis, berapa banyak kita membaca suratul Fatihah sebagai syifa atau sebagai pengobatan? Sebetulnya memang ada kaifiyahnya, ada caranya. Cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah biasanya beliau menggunakan media air, ada air. Tapi juga kadang Nabi tidak pakai apa-apa, hanya udara yang didamu atau yang ditiupkan ke kedua telapak tangan. Jadi baca suratul Fatihah, termasuk juga tambahi dengan ayat-ayat perlindungan, Al-Mu'awwidhatain misalnya Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi juga boleh. Karena satu surat, kemudian yang kedua adalah ayat, itu luar biasa. Keduanya belum pernah diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, dan itu disebut sebagai nur, sebagai cahaya. Yang pertama adalah suratul Fatihah, yang kedua adalah 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Maka kalau bisa kita pada saat membaca suratul Fatihah, baca juga 2 ayat terakhir Al-Baqarah dari amanar rasulu sampai wansurna 'alal qaumil kafirin. Kita damu, kita tiupkan ke telapak tangan kita, kemudian kita usapkan ke yang sakit. Insya Allah, Allah yang menyembuhkan. Bahkan tidak hanya sembuh, tapi kita juga dapat keberkahan Al-Quran, bernilai ibadah. Insya Allah dapat pahala. Karena urusan sembuh tidak sembuh itu urusan Allah. Dengan mudah bagi Allah untuk memberikan kesembuhan. Kalau tidak sembuh, ya itu sebagai penggugur dosa. Tapi kita sudah ikhtiar. Itu ya. Nah, terkait dengan misalnya Al-Fatihah berapa kali, tergantung sakitnya. Kalau memang sakitnya parah, ya jangan hanya sekali. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Tidak ada batasan. Yang penting yakin. Walaupun hanya sekali, tapi yakin luar biasa. Memang beda ya. Yakinnya kita dengan yakinnya para sahabat itu beda. Sama dengan sama-sama pulpen kita yang pegang dengan dipegang sama presiden beda. Sama-sama tanda tangan kita nggak payu. Tanda tangan presiden sosok udah jadi undang-undang gitu. Iya kan? Sama dengan Al-Quran. Qurannya sama, suratnya sama. Cuma antara kita yang baca beda. Yang baca kita dengan yang baca syekh siapa itu beda. Tergantung makomnya, tergantung keyakinannya. Semakin yakin kita membaca suratul Fatihah, atau seseorang itu semakin dekat hubungannya dengan Allah, baru tahu tuh jinnya itu sudah teriak-teriak histeris. Nah, kalau kita bacakan Al-Fatihah 1000 kali malah tertawa-tawa jinnya, mengatakan aku udah hafal. Alah. Tergantung keimanannya ya. Yakin seyakin-yakinnya. Baca Al-Fatihah dengan penuh keyakinan dan mengharapkan ridha Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau seandainya yang manggil itu suami atau anak? Apakah statusnya sama? Kalau sebagai seorang istri, iya, statusnya sama. Misalnya ibu-ibu sedang, jangankan ya sholat, puasa aja mau izin, harus izin dengan suami. Misalnya besok hari Kamis mau puasa, itu nggak boleh langsung puasa, tapi harus izin suami. Mas, besok Kamis boleh nggak puasa? Oh iya puasa, tak temani. Oh cakep. Tapi kalau misalnya suaminya bilang nggak usah, besok kita cari warung enak misalnya, ngajak makan, ya nggak usah puasa. Insya Allah sudah dapat pahala niat. Tapi kalau suami yang soleh, insya Allah paham lah. Maksud istrinya puasa nggak boleh, pasti boleh, nggak apa-apa puasa. Besok aja nanti buka puasanya bareng saya. Kalau sudah terbiasa pun sama, tetap izin. Paling tidak bukan izin ya, harus, tapi memberitahukan kepada suami, Mas, saya sedang puasa. Oh iya, enggak apa-apa. Karena sewaktu-waktu kalau suaminya misalnya ngajak itu nggak ada alasan, oh saya puasa Mas. Oh sudah takut Gusti Allah, nggak perlu. Allah sudah paham, nggak apa-apa, ikuti suami. Nanti Allah sudah paham. Itu ya. Jadi statusnya sama. Kalau yang memanggil itu suami, itu sama seperti panggilan orang
orang tua, kecuali ngeprank. Suaminya sedang sholat terus diprank. Bue, begitu nyampe terus tapi bohong, misalnya nggak boleh itu, suaminya nggak soleh itu ya. Tapi kalau suami yang benar, insya Allah istrinya sholat dijaga, dihormati, gitu. Bukan malah dipermainkan atau malah apalagi diprank. Kemudian apalagi tadi? Ayat sajadah, ya. Ketika kita mendengarkan atau membaca sendiri, ayat sajadah dibacakan atau kita yang membaca, sangat dianjurkan. Walaupun ada sebagian ulama yang mewajibkan. Ada dua, wajib atau mustahabbah. Wajib itu yang nggak boleh ditinggal. Kalau mustahabbah boleh dikerjakan, boleh ditinggal. Nah, yang wajib itu dasarnya apa? Nabi itu mengatakan, idza qara'a ibnu adam as-sajdata fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki faqala ya wailata umira ibnu adam bis-sujudi fasajada fa'alaihi al-jannah wa umirtu bis-sujudi fa'abaitu falyanar. Maka Nabi tidak pernah meninggalkan sujud tilawah. Setiap beliau misalnya baca Quran dalam sholat, di rumah, dalam perjalanan, baca ayat sajadah, beliau turun dari kendaraannya langsung sujud. Hadis ini yang kemudian menjadi dasar bahwa sujud tilawah itu hukumnya wajib. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan wajib. Nabi tidak pernah mengatakan wajib. Maka dari sini sebagian ulama membolehkan untuk sujud tilawah juga tidak. Tapi kalau yang sujud itu imam, maka makmum harus ikut. Kalau imamnya nggak sujud tilawah, maka tidak perlu ikut. Misalnya imamnya membaca surat Al-Alaq ayat terakhir, ayat 19. Wasjud waqtarib. Imamnya tidak sujud tilawah, maka makmumnya nggak boleh. Nggak sujud tilawah, imamnya kurang sempurna, tak sujud sendiri aja, nggak boleh. Malah batal sholat kita. Ikuti aja lah kata imam. Nggak usah kemelinti gitu. Ikuti aja kata imam. Imam sujud. Imam tidak sujud, nggak usah sujud. Dalam bentuk apapun, termasuk misalnya ibu-ibu yang biasa kunut, imamnya kok nggak kunut, nggak usah kunut. Kita sholat yang tidak pernah kunut, imamnya kunut aja nggak apa-apa. Jangan sampai sok-sokan, saya nggak kunut kok. Cari masjid yang lain misalnya. Emang kita mau sholat di mana? Di sini kunut semua misalnya, atau di sini tidak kunut semua. Maksud tiap hari sholat sendiri kan repot gitu. Ikuti aja kata imam. Kalau salah itu udah ditanggung sama imam. Tapi insya Allah nggak salah ya. Imam juga punya dasar. Jadi kalau misalnya kita sendiri sujud tilawah, anggap saja ittiba kepada Rasulullah. Bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan sujud tilawah, kita juga sujud tilawah. Tapi kalau kita sholat berjamaah kok imamnya tidak sujud tilawah, tidak perlu sujud tilawah. Karena memang ada yang membolehkan, ada yang mengharuskan. Kalau boleh dikerjakan, juga boleh ditinggalkan. Jadi yang paling mudah. Kemudian yang ketiga terkait dengan anjuran ketika kita mendengar imam membaca Al-Fatihah biar khusyuk, terjemahkan. Bagus. Memang kalau kita ingin khusyuk itu salah satunya adalah memahami arti, makna bacaan dan gerakan sholat. Ketika misalnya imam membaca Al-Fatihah, dalam hati kita tafsirkan, kita terjemahkan. Bagaimana caranya? Ya baca dulu terjemahannya. Kita baca terjemahannya, apa itu artinya Alhamdulillahirabbil alamin, apa artinya Maliki Yaumiddin, apa artinya Ihdinas Shiratal Mustaqim, dan seterusnya. Kita terjemahkan. Insya Allah pada saat imam membaca Arabnya, kita dalam hati memahami dan mentadabburi ayatnya. Itu nggih. Terus apa lagi tadi? Iya. Kalau memang gerakannya itu disengaja, batal. Kalau gerakannya disengaja, batal. Tapi gerakannya tidak disengaja, pas sedang sholat terus terjadi gempa, maka tidak batal. Sama halnya dengan gerakan yang ada hubungannya dengan sholat. Misalnya tadi, mengisi shaf yang kosong, maju ke depan menggantikan imam, imamnya sedang batal, ya jangan dibubarkan sholatnya. Makmum yang posisinya berada tepat di belakang imam itulah yang menggantikan. Jadi walaupun jalan 2 langkah, 3 langkah tidak apa-apa, karena gerakannya itu masih ada hubungannya dengan sholat. Misalnya begini, ibu sholat, terus tiba-tiba
kipas anginnya bunyi kelorak, yang otomatis mengganggu orang yang sedang sholat. Sementara saklarnya misalnya atau tarikannya ada di samping kita, matikan saja nggak apa-apa. Atau yang paling sederhana HP lah. Ketika sedang sholat, HP yang di saku itu bunyi, TikTok lagi, tok. Ambil terus dimatikan. Ketika ada miss call, dipencet, dimatikan. Jangan sampai pura-pura khusyuk. Ya orang lain malah nggak khusyuk gitu. Orang lain dipaksa mendengarkan sampai ringtone-nya habis gitu. Mau bayar berapa? Jadi boleh gerakan-gerakan seperti itu, gerakan yang tidak membatalkan sholat. Tapi kalau gerakannya disengaja, goyang-goyang, maju mundur, apalagi jogging, oh ya batal. Biar diingatkan tetap. Ya, Allah Maha Paham, insya Allah. Insya Allah dimaafkan sama Allah. Udah mau sholat aja bagus itu. Tapi tetap harus diingatkan berkali-kali, diingatkan Pak gerakannya, diingatkan terus sampai paham. Tapi kalau seandainya tidak mau berubah, ya udah didoakan aja, mudah-mudahan sholatnya diterima. Kasihan kalau beliau sudah repot-repot, sudah ke masjid, sudah susah payah ikut sholat berjamaah, kok kemudian malah dibully, nggak mau sholat, celaka gitu. Didoain aja, ya Allah memang seperti itu orangnya. Yes. Obatnya mau habis misalnya, berikan kesembuhan, ya, berikan kesadaran, termasuk juga berikan hidayah sehingga sholatnya lebih baik. Boleh kita doakan, insya Allah doa kita dikabulkan. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari Bu Mawati terkait dengan bacaan suratul Fatihah. Seorang imam yang menyalahi tajwid, bolehkah makmum mufaraqah? Bolehkah makmum mundur? Ini dilema ya. Ibu-ibu sudah tahsin sama Bu Hilda, sama Bu Marwati, terus sholat di masjid atau musola, ketemu imam, alhamdulillahi rabbil ngalamin, maqdubi alaihi, aduh, tersiksa kita sholat di situ. Gimana, ibu mau mundur hari itu juga atau tetap lanjut sampai salam? Lanjut sampai salam, sambil pasrah, ya Allah nemu makhluk seperti ini, pasrah. Jangan sampai kemudian kita terus bubar buat gerakan makmum sendiri, nggak perlu, ya, nggak perlu memberontak, tidak perlu kita mendirikan jamaah sendiri. Udah, insya Allah kalau imamnya tidak sempurna, ada jenengan yang fatihahnya sempurna, maka akan sempurna semuanya. Itu manfaatnya berjamaah itu, kalau ada yang tidak sempurna maka akan disempurnakan oleh yang lain. Kecuali jenengan bacaannya bagus, lalu ada kesempatan untuk ngimami, tidak mau ngimami, malah dorong, jenengan mau udur-uduran misalnya, ya bisa jadi nggak sah itu, karena seolah-olah kita membenarkan. Tapi karena kalau misalnya tidak sengaja masuk masjid, pokoknya percaya diri, masjidnya bagus, megah, begitu Allahu Akbar, reng. Imamnya misalnya bacaannya kok berubah, ya udah, tetap lanjut sampai selesai. Yang nggak boleh itu udur-uduran tadi itu. Maka Nabi mengatakan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Hendaknya yang menjadi imam itu adalah yang paling banyak bacaan Qur'annya, termasuk yang paling baik bacaannya, yang paling fasih, yang paling banyak hafalannya. Kalau misalnya dua orang sama, ini sama-sama hafiz, sama-sama bacaannya bagus, maka yang kedua, lihat siapa yang lebih tua umurnya. Sama 60 tahun, sama-sama kemarin ulang tahun misalnya. Maka yang ketiga, lihat siapa yang lebih dahulu hijrah, bisa hijrah kampungnya atau pokoknya yang di situlah, yang paling lama di situ, yang domisili di situ siapa. Oh, bareng kok ya, sama-sama misalnya di situ. Maka yang ketiga, lihat ya, berapa banyak hafalan hadisnya. Sama-sama ini hadisnya 100 hadis. Gue podo ya. Wis neunu suwit wae dah. Berarti kan memang kualitasnya bagus. Nah, jadi skala prioritas, mana yang paling baik. Kalau tidak ada, ya paling tidak yang menyamai. Wallahu a'lam. Itu ya Bu Mawati ya.
kalau kita sudah sama imam, tentunya kita mengikuti imam. Betul. Supaya itu pemantauan saya, Nggih. saya ke mereka gitu loh. Kemarin ada yang nanya, itu orang lebih pintar dari saya itu loh. Terus saya tanya lagi, sebenarnya mereka lagi betul saya. Iya, iya. Memang sebaiknya ada seleksi. Tapi kalau memang di kampung-kampung ya nggak ada seleksi, yang penting ada gitu. Itu pun sudah bagus. Tidak apa-apa lah. Allah Maha Paham. Bisa nggak kalau misalnya ada yang mampu, Iya. tapi ya gitu. Padahal Bisa aja nih. Bisa jadi dosa. Kenapa? Karena dia membiarkan ada ketidakbenaran di situ. Seharusnya yang benar, yang mampu, dia yang bukan minta, tapi ya mengajukan diri, sama aja ya. Mengenalkan bahwa memang dia sudah ngaji, dia sudah belajar, bacaannya sudah teruji. Majulah, jangan sampai diam. Yang benar kalau diam, ya sama artinya dengan membenarkan kesalahan. Wallahu a'lam. Gitu ya Bu Mati ya. Terakhir, nih, silakan. Oh, ya, sebentar. Tapi yang ada istiqomah di bahasa itu loh, jadi Oh. biasa baca Yasin. Kalau sebelum tidur baca As-Sajdah. Nggak apa-apa, boleh. Terus pagi hari biasanya alamat sama wasiat. Ada yang berpendapat bahwa Yasin tidak boleh dirutinkan, itu ada di belakang itu. Bagaimana? Ustaz itu bagaimana? Karena Kalau saya membolehkan, boleh. Karena itu merupakan bagian dari ayat-ayat Al-Quran yang boleh kita baca tiap hari. Repot kalau kita ketemu orang yang seperti itu. Ya. Kalau dibalik pertanyaannya, adakah yang melarang? Adakah yang melarang untuk membaca secara rutin Al-Quran? Ya nggak ada. Termasuk ibu-ibu Dewan Juz itu kalau dicari mana hadisnya nggak ada. Tapi boleh, boleh. Bukan boleh karena ada hadisnya, tetapi bolehnya kita melakukan sesuatu secara rutin kalau itu adalah kebaikan. Seperti membaca Al-Quran. Tidak ada hadisnya misalnya anjuran membaca Al-Quran setiap selesai sholat 1 juz. Ada nggak? Nggak ada. Tapi boleh dikerjakan. Boleh. Boleh. Setelah sholat kita baca Quran 1 juz, setiap selesai sholat 1 juz, boleh. 1 lembar aja boleh. Jadi ibadah itu maknanya secara umum. Ada yang memang berkaitan dengan mahdhah, yang itu tidak boleh diubah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Seperti sholat zuhur yang 4 rakaat dari dulu sampai sekarang. Tapi ada ibadah yang sifatnya ammah, sifatnya umum, seperti berdoa. Doa itu ibadah. Nabi tidak pernah mengajarkan doa agar anak lulus. Ibu boleh nggak berdoa agar anaknya lulus? Jadi nggak kemudian kita harus saklek doa seperti itu, terus karena tidak ada perintah dari Rasulullah doa untuk anak agar lulus, terus kita tidak mau berdoa, ya nggak boleh seperti itu. Ya. Itu masuk kategori ibadah ammah, ibadah umum yang boleh kita kerjakan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Wallahu a'lam. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah ikut makmum dengan imam perempuan yang kan pakai gamis, tapi ketika dia sujud rukuk itu kakinya nggak pakai kaos kaki, jadi nampak. Nah itu apa kita wajib mengulang sholatnya apa ben baik gitu? Iya. Pada saat sujud kakinya kelihatan. Kan harusnya kan walaupun pakai gamis kan Kaos kaki. Ini nggak pakai kaos kaki, jangan telanjang gitu. Jadi terus rukuk itu nampak. Terus kalau berdiri lagi juga nampak. Nah itu apa kita harus mengulang sholatnya sendiri apa udah biarin aja gitu?
Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Nah, ini penting terkait dengan keberadaan kita. Indonesia itu kan mayoritas mazhab Syafi'i. Kalau Turki mayoritas mazhabnya Hanafi. Maka akan terjadi perbedaan yang sangat mencolok. Kalau Syafi'iyah, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, wahai, waktu itu beliau bilang kepada Hafsah. Hafsah itu adiknya Aisyah, ya, putrinya Umar. Tidak, bukan Hafsah, Asma binti Abu Bakar, ya, Asma binti Abu Bakar, adiknya Aisyah. Wahai Asma, tidak halal bagi seorang perempuan yang sudah haid, sudah datang bulan, untuk terlihat ini kecuali ini dan ini. Seorang perempuan kalau sudah datang bulan, sudah haid, sudah balik, maka tidak boleh menampakkan auratnya kecuali wajah dan telapak tangan. Nabi menunjuk wajah dan telapak tangan. Balik itu ya sebetulnya umum ya, berdasarkan uruf kita. Kalau perempuan datang bulan, laki-laki mimpi basah. Tapi kalau misalnya bukan karena itu, melainkan karena faktor-faktor yang lain, orang itu misalnya ya, anak-anak sekarang lulus, bahkan belum lulus SD, malah lulus TK sudah datang bulan misalnya. Bisa jadi karena hormon, ya lulus TK tua lah gitu, jangan lulus TK 4 tahun. Mungkin karena hormonnya atau karena makanannya dan lain sebagainya. Tapi paling tidak, balik itu bukan menjadi penentu seseorang sudah mukallaf atau belum. Ada istilah mumayyiz. Mumayyiz itu adalah kemampuan untuk membedakan ini baik, ini buruk. Walaupun dia misalnya sudah menstruasi, tapi masih belum paham ini air panas, ini air dingin, atau belum paham cara menutup pintu, cara menyalakan lampu, memang ada gangguan mental misalnya, ya dia belum mukallaf. Jadi selain balik, mumayyiz. Nah, perempuan yang sudah menstruasi atau anggap sudah balik, maka kata Nabi tidak boleh terlihat kecuali wajah, auratnya tidak boleh terlihat kecuali wajah dan telapak tangan. Maka hadis ini sebetulnya bukan hanya di luar sholat, tapi di dalam sholat. Sehingga mazhab Syafi'iyah, Imam Syafi'i itu berpendapat semua tubuh wanita itu adalah aurat. Semua tubuh wanita itu adalah aurat, termasuk wajahnya itu adalah aurat, kecuali pada saat sholat. Jadi memang aneh, Indonesia itu kan mayoritas mazhab Syafi'i, tapi tidak berlaku sebagian yang mengikuti mazhab Syafi'i dalam hal aurat. Di kitab fikih Imam Syafi'i itu bahwa beliau berpendapat mengenai aurat perempuan itu adalah sekujur tubuhnya, termasuk wajah. Kalau ibu-ibu mengikuti mazhab Syafi'i, wajah adalah aurat, apalagi kaki, apalagi tangan, wajahnya aurat. Kecuali dalam sholat, termasuk ketika ihram. Kalau sholat atau ihram, maka cadarnya dibuka. Ihram, cadarnya dibuka. Kecuali sekarang ada corona, ya tetap pakai cadar boleh. Tapi kalau di luar masa darurat, tidak ada corona dan seterusnya, sholat pun makruh hukumnya memakai masker atau cadar. Ini kalau tidak ada corona. Masalahnya corona nggak kelihatan ya Ustaz ya. Angel memang. Kalau misalnya dalam kondisi aman, tidak sedang dalam pandemi, atau ketika kita sholat sendirian, tidak berjamaah, nggak ada orang, maka ikuti pendapat Imam Syafi'i yang memakruhkan menutupi wajah dengan masker atau cadar ketika sholat, sebagaimana makruhnya seorang perempuan ketika tawaf. Jadi perempuan yang pakai cadar sekalipun, kalau tawaf harus dibuka cadarnya. Perempuan yang pakai cadar kalau sholat dibuka maskernya. Tapi kalau corona, ya hukumnya berubah. Mengikuti mazhab al-corona. Mazhabnya mazhab corona. Karena nggak ada dasarnya di dalam kitab fikih manapun kecuali mazhab corona tadi itu. Nah, sedangkan kalau Hanafiyah, Imam Hanafi, kalau Hanafiyah, misalnya ibu ke Turki, wow, kelihatan semua kakinya tuh, nggak ada kaos kaki. Perempuan-perempuan yang sholat kelihatan kakinya, bahkan juga kelihatan pergelangan tangannya. Kenapa seperti itu? Karena memang di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, وَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Di dalam surat An-Nur ayat 30,
Allah katakan kepada setiap wanita muslimah, maka tutupkanlah ke sekujur tubuhmu dari khumur. Khumur itu kalau kita ya jilbab. Tapi kalau dalam bahasa Al-Quran, jilbab jamnya jalabib, itu artinya baju kurung. Tapi kalau khimar itu ya penutup, yang menutupi, termasuk menutupi wajah. Kalau kita sebut niqab atau cadar. Di dalam surat Al-Ahzab, Nabi sendiri juga diperintahkan oleh Allah, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, perintahkan pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan seluruh wanita-wanita muslimah agar menutupkan jalabib, ya, jilbab mereka ke sekujur tubuhnya. Ya, dzalika adna ayyu'rafna fala itu sebagai identitas sebagai seorang perempuan agar mereka tidak disakiti. Nah, perbedaan pendapat di antara para ulama terkait dengan aurat itu sudah terjadi sekian tahun yang lalu. Selama memang tidak menampakkan bagian yang vital, menurut mazhab Hanafi tidak masalah. Kalau baru sebatas wajah, telapak tangan, termasuk mereka loh ya, bukan Imam Syafi'i, kaki, itu tidak masalah. Kenapa? Karena bagian-bagian ini adalah bagian yang paling susah untuk ditutupi, sebab menjadi bagian yang sering dipakai berinteraksi dengan orang lain. Maksudnya dengan pekerjaan. Misalnya ibu tandur pakai itu kan angel gitu. Maka hal itu diperbolehkan. Ada toleransi. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak. Pokoknya harus tertutup rapat. Maka dari situ bisa dilihat mazhab itu juga dipengaruhi oleh wilayah. Mazhab itu dipengaruhi oleh apa? Wilayah. Tinggal di mana? Perkotaan atau perdesaan. Kalau ibu-ibu di kaum urban, pakai cadar, gamis, kukup, aman itu. Nah ibu-ibu ning Bantul, misalnya di daerah pelosok, angel itu. Kalau misalnya pekerjaannya adalah nanam padi, ya itu memberatkan mereka, justru akan memberatkan mereka. Maka di situ bisa dilihat bagaimana wilayah geografis terkait dengan keberadaan imam mazhab itu akan sangat berpengaruh. Maka biasanya pendapat-pendapat terkait dengan fikih itu juga ditentukan wilayah atau daerah-daerah yang dihuni oleh mereka. Maka Imam Syafi'i sendiri ada dua pendapat, qaul qadim, qaul jadid. Ada pendapat yang lama, ada pendapat yang baru. Pendapat yang lama sudah nggak dipakai. Kenapa? Karena beliau pindah daerah, pindah wilayah. Jadi gitu ya. Kalau kita, insya Allah sudah tidak apa-apa, nggak usah ikut mufaraqah atau meninggalkan imam. Khawatirnya dia salah dulu. Mana tadi makmum saya kok ngilang? Tetap aja ikuti. Yang penting kita makmumnya tetap menutup hingga sampai kaki. Kalau dia misalnya kakinya kok kelihatan, anggap saja mungkin kaos kakinya bolong atau mungkin juga bajunya berlobang, yang dia tidak sengaja berlobang seperti itu. Wallahu a'lam. Mari bersama kita akhiri dengan berdoa. Tadi sudah dibaca sampai Anas ya? Sudah sampai Al-Baqarah? Baik. Dilanjutkan Ali Imran nggak apa-apa sebetulnya kan. Mari ibu bersama kita berdoa. Doa yang dikabulkan oleh Allah itu salah satunya adalah ketika kita berada di majelis ilmu. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah, sehingga kita pulang dari sini tambah sehat, tambah panjang umur, tambah murah rezekinya, tambah bahagia, tambah berkah waktunya, berkah hartanya, berkah ilmunya. Dan mudah-mudahan kita semakin istiqamah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang kita masuk ke tafsir surat Al-Fatihah. Kalau hari ini muqaddimah, mudah-mudahan Allah kasih umur panjang kepada kita sehingga bisa ngaji lagi dan terus-menerus kita belajar agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniha wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علوما نافعة. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى النار سترا وحجابا وإلى الجنة رفيقا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jagalah kesehatan kami, kesehatan keluarga kami, panjangkan umur kami dalam ketaatan kepada-Mu, ampuni dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, limpahkan kepada kami rizki yang barakah, rizki yang mengantarkan kami untuk semakin dekat dengan dan menjadikan kami sebagai ahli ibadah. Ya Allah, lapangkan segala kesempitan-kesempitan hamba-hamba-Mu ini, ringankan segala beban berat yang Engkau timpakan kepada kami, terangilah kegelapan-kegelapan yang kami jalani. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini mendatangkan keridhaan-Mu ya Allah, sehingga Engkau ridha dengan kami dan kami ridha kepadamu, serta wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Selamatkan kami di alam kubur nanti, selamatkan kami dari dahsyatnya siksa api neraka, perberat timbangan kebaikan kami dan ringankan hisab kami ya Allah, serta tempatkan kami di surga-Mu yang paling tinggi bersama dengan para nabi dan rasul-Mu. Kumpulkan kami ya Allah kelak di surga-Mu sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat ini. Berikan keistiqomahan kepada kami bersama dengan Al-Quran. Jadikan kami sebagai ahlul Quran. Jadikan kami sebagai ahli tahajud. Jadikan kami sebagai ahli sedekah. Jadikan kami sebagai ahlul ilmi. Lembutkan hati kami dan jadikan kami sebagai pemaaf. Jadikan kami sebagai orang-orang yang sabar, orang-orang yang selalu berbuat baik sebanyak-banyaknya dan bermanfaat bagi sesama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.